Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sahabat Nabi SAW yang bernama Maj'ah bin Zaur. Beliau adalah sosok patriot, pemberani yang dapat menumbangkan lawan sebanyak 100 kaum musyrik, dan beliau juga yang menerima perintah untuk memasuki kerajaan sehingga pada akhirnya beliau mendapatkan pahala syahid. Inilah kisah Maj'ah bin Zaur as-Sadusi. Simak kisahnya. Mereka lah para patriot dan pahlawan Jundullah yang telah membebaskan debu Al-Qadisiyah di wajah karena bergembira atas kemenangan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka merasa iri kepada para sahabat yang telah mendapatkan pahala syahid. Mereka berharap dapat menjumpai peperangan yang begitu besar dan hebat seperti Al-Qadisiyah. Mereka juga menunggu perintah dari Khalifah Umar bin Khattab untuk meneruskan jihad demi menumbangkan kekuasaan Kisra hingga ke akarnya. Keinginan para pejuang ini tidak membutuhkan banyak waktu untuk terwujudkan. Tersebutlah seorang utusan Khalifah Umar yang berangkat dari Madinah ke Kufah dengan membawa perintah dari Khalifah untuk gubernur Kufah yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Surat tersebut memerintahkan untuk menggerakkan pasukan Islam yang ada di sana dan bergabung dengan pasukan Muslim yang berasal dari Basrah. Kemudian berangkat bersama menuju Ahwas untuk mengejar Hurmuzan dan membunuhnya, lalu membebaskan kota Tustar sebagai jantung negeri Raja Kisra. Dalam surat Khalifah Umar yang diperuntukkan kepada Abu Musa al-Ash'ari, dinyatakan bahwa Abu Musa harus ditemani oleh seseorang penunggang kuda yang gagah berani bernama Maj'ah bin Zaur as-Sadusi, pemuka dan pemimpin Bani Bakar. Abu Musa al-Ash'ari melaksanakan perintah Khalifah umat Islam, lalu dia mempersiapkan pasukannya. Sebagai panglima pasukan infanteri ditunjuklah Maj'ah bin Zaur as-Sadusi. Kemudian pasukan Abu Musa bergabung dengan pasukan Muslim yang datang dari Basrah, lalu bersama-sama menuju ke medan perang sebagai pejuang di jalan Allah. Pasukan Muslim terus-menerus berhasil membebaskan berbagai kota, melepaskan belenggu para penduduknya dari Hurmuzan, selalu melarikan diri dari pasukan Muslim sehingga dia berlindung di kota Tustar. Tustar yang dijadikan tempat berlindung Hurmuzan adalah sebuah kota yang paling indah dan kuat pertahanannya. Tustar juga merupakan kota bersejarah yang terletak di sebuah dataran tinggi dan dibangun dengan seni ala Persia. Tempat ini dialiri oleh sebuah sungai besar yang disebut dengan Dujail. Di bagian atas kota tersebut ada sebuah pancuran yang dibangun oleh Raja Sabur untuk mengangkat air sungai yang melintasi beberapa saluran yang digalinya di bawah bumi. Pancuran Tustar dan salurannya adalah hal yang paling menarik dari bangunan tersebut karena ia diikat dengan batu besar, ditopang dengan tiang-tiang baja dan pancuran serta salurannya dilapisi dengan kapur. Di sekeliling Tustar dibangun tembok besar dan tinggi yang mengelilingi Tustar dengan begitu rapatnya. Para ahli sejarah mengatakan tentang kehebatan tembok ini. Tembok ini adalah tembok pertama dan terbesar yang pernah dibangun di muka bumi. Lalu Hurmuzan menggali sebuah parit besar di sekeliling tembok untuk menghalangi pasukan musuh yang ingin masuk, dan dia pun menyiapkan barisan pasukan berkuda yang terbagi sebagai pendukungnya. Pasukan Muslim mendirikan tenda-tenda di sekeliling parit Tustar selama 18 bulan karena tidak bisa melewatinya. Dan mereka sudah melakukan perang selama masa tersebut sebanyak 8 kali melawan pasukan Persia. Setiap peperangan tersebut dimulai dengan duel antara pasukan berkuda yang kemudian diteruskan dengan peperangan yang hebat antara kedua pasukan. Maj'ah bin Zaur telah membuat sebuah aksi fantastis dan mengejutkan baik kawan maupun lawan pada saat yang sama. Dia mampu membunuh 100 orang pejuang berkuda pasukan musuh. Karena itu, nama Maj'ah membuat pasukan Persia menjadi gentar dan sebaliknya. Hal itu membuat pasukan Muslim semakin teguh dan tak gentar. Sejak saat itu, orang-orang yang belum mengerti sebelumnya menjadi paham mengapa Amirul Mukminin begitu bersikeras agar Maj'ah yang gagah berani ini ditempatkan pada barisan terdepan pasukan Muslim. Pada akhir dari peperangan yang berjumlah 8 itu, pasukan Muslim telah berhasil mengalahkan pasukan Persia, sehingga Persia membuka pagar yang dibangun di atas parit, dan akhirnya mereka berlindung di dalam kota. Sesampainya di kota, mereka menutup semua gerbang kota dengan begitu rapat. Pasukan Muslim yang telah menjalani masa penantian yang begitu lama kini mengalami situasi yang lebih parah lagi. Hal itu disebabkan karena pasukan Persia menghujani pasukan Muslim dengan anak panah yang mereka lesatkan dari ketinggian menara-menara. Mereka juga melemparkan rantai-rantai besi dari atas tembok. Di ujung setiap rantai terdapat penjepit yang begitu panas. Apabila ada salah seorang dari pasukan Muslim hendak menaiki tembok tadi mendekatinya, maka pasukan Persia akan melemparkan rantai dan penjepit besi tadi dan menariknya ke arah mereka. Karenanya
Badan yang terkena rantai besi yang sangat panas tadi akan terbakar dan dagingnya akan terkelupas sehingga dapat menyebabkan kematian. Kali ini keadaan pasukan muslim terasa sangat sulit. Mereka semua berdoa dengan hati yang khusyuk kepada Allah karena khawatir mereka akan dikalahkan. Mereka juga meminta kepadanya agar diberikan kemenangan melawan musuh Allah dan musuh mereka. Abu Musa al-Asy'ari memikirkan kehebatan tembok Tustar yang besar dan dia menjadi putus asa untuk dapat menembusnya. Lalu tiba-tiba ada sebuah anak panah yang jatuh di hadapannya yang berasal dari atas tembok. Dia lalu melihatnya dan ternyata anak panah itu membawa sepucuk surat yang berbunyi, "Aku percaya kepada kalian, wahai kaum muslim. Aku meminta jaminan kepada kalian atas diriku, hartaku, keluargaku, dan para pengikutku. Sebagai imbalannya akan kutunjukkan kepada kalian sebuah jalan rahasia menuju kota Tustar." Abu Musa memberikan jaminan keamanan kepada penulis surat tadi, dan dia langsung mengirimkannya lewat sebuah anak panah. Orang itu lalu yakin dengan jaminan keamanan yang diberikan kaum muslim karena sifat mereka yang terkenal dalam menepati janji dan melaksanakan kesepakatan. Dia pun akhirnya menyusup ke barisan kaum muslim pada gelap malam berbicara kepada Abu Musa dengan fakta yang dibawanya. "Kami adalah pembesar bangsa Persia. Hurmuzan pernah membunuh kakak tertuaku. Dia juga merampas harta dan keluarga kakakku. Dia hendak melakukan kejahatan kepadaku sehingga aku sudah tidak percaya kepadanya. Atas keamanan diriku dan keluargaku, maka aku memilih kalian yang adil atas kesalimannya. Aku memilih kalian yang menepati janji daripada dia yang suka berkhianat. Aku berniat memberitahu kalian jalan rahasia yang dapat mengantarkan kalian menuju Tustar. Kirimkanlah kepadaku seseorang lelaki pemberani, cerdas dan pandai berenang supaya dapat kutunjukkan kepada jalan itu." Abu Musa al-Asy'ari lalu memanggil Maj'ah bin Thawr as-Sadusi. Dia lalu memberitahukan berita ini. Abu Musa berkata, "Kirimkan seseorang lelaki yang cerdas dan pemberani serta pandai berenang dari kaummu. Biarkan aku yang melakukannya, wahai Panglima," jawab Maj'ah. "Kalau kau bersedia, maka semoga kau diberkati Allah," tanggap Abu Musa. Kemudian Abu Musa meminta Maj'ah agar menghafal jalan, mengenali letak jalan itu, memberitahu persembunyian Hurmuzan serta selalu mengawasinya dan jangan pernah melakukan apapun selain hal itu. Maj'ah selanjutnya berangkat di kegelapan malam bersama orang Persia yang menjadi pemandu jalan. Kemudian orang itu memasukkan Maj'ah ke dalam saluran di bawah tanah yang menyambungkan antara sungai dan kota Tustar. Saluran tersebut terkadang akan menjadi luas sehingga Maj'ah dapat berjalan dengan kedua kakinya. Namun ada kalanya di saluran itu menyempit sehingga Maj'ah harus berenang. Sungai itu kadang-kadang bercabang dan meninggi, dan ada kalanya lurus. Demikianlah perjalanan Maj'ah di dalam saluran air sehingga dia tiba di sebuah lubang yang menuju kota. Orang Persia tersebut memperlihatkan kepada Maj'ah lelaki bernama Hurmuzan yang telah membunuh kakaknya dan tempat persembunyiannya. Ketika Maj'ah melihat Hurmuzan, dia langsung ingin menembakkan anak panah ke leher Hurmuzan. Namun dia teringat pesan Abu Musa kepadanya agar tidak melakukan apa-apa. Karena itu, dia langsung menahan diri dan kembali lewat jalan yang dia lalui sebelum fajar menyingsing. Abu Musa lalu menyiapkan 300 prajurit pemberani, paling teguh dan cekatan. Pasukan ini dipimpin oleh Maj'ah bin Thawr yang dilepas dan diberi wasiat langsung oleh Abu Musa. Abu Musa kemudian meneriakkan takbir sebagai tanda seruan kepada pasukan muslim untuk menyerang kota Tustar. Maj'ah memerintahkan kepada pasukannya untuk mengenakan pakaian seringan mungkin agar tidak dirasuki air sehingga akan menyulitkan gerak mereka. Dia juga memperingatkan pasukan agar tidak membawa apapun selain pedang dan mengikatkannya di bawah pakaian. Mereka pun berangkat pada pertigaan malam pertama. Maj'ah dan pasukannya yang gagah berani mengarungi rintangan saluran air ini selama 2 jam berturut-turut. Terkadang mereka mampu mengarunginya dengan mudah dan kadangkala air dalam saluran tersebut menyulitkan gerak mereka. Ketika mereka tiba di lubang saluran yang menuju kota, Maj'ah mendapati bahwa saluran air tersebut telah merenggut 220 orang prajuritnya dan yang tersisa hanyalah 80 prajurit saja. Ketika Maj'ah dan pasukannya menginjakkan kaki mereka di kota tersebut, mereka langsung menghunuskan pedang dan mengalahkan para penjaga benteng. Mereka lalu meletakkan pedang di atas dada mereka. Kemudian mereka melompat ke arah gerbang, kemudian membukanya sambil meneriakkan takbir. Takbir mereka yang berada di dalam benteng disambut dengan takbir para sahabatnya yang masih berada di luar. Pasukan muslim menyerbu kota Tustar saat fajar mereka. Lalu berkecamuklah perang yang hebat di antara mereka dan musuh-musuh Allah yang mana jarang sekali terdapat dalam sejarah peperangan yang sehebat dan seganas serta yang paling banyak memakan korban seperti peperangan ini. Saat pertempuran berlangsung dan sengit, Maj'ah
bin Zaur melihat Hurmuzan, Maj'ah langsung mendekatinya dan melompat ke arahnya seraya menghunuskan pedang. Namun Maj'ah tidak dapat menangkapnya karena gelombang gerak yang ditimbulkan oleh pasukan yang sedang bertempur membuat dirinya kehilangan pandangan. Kemudian Maj'ah sekali lagi melihat Hurmuzan, lalu dia segera merengsek ke arahnya. Maj'ah dan Hurmuzan saling menyerang dengan menggunakan pedang. Masing-masing mengimbaskan pedang mereka dengan ganas, namun pedang Maj'ah tidak mengenai sasaran. Dan sebaliknya, Hurmuzan berhasil mengarahkan pedangnya, maka tersungkurlah patriot muslim yang gagah berani di tengah medan laga. Hatinya tenang dengan janji Allah. Pasukan muslim masih saja meneruskan peperangan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Akhirnya Hurmuzan menjadi tawanan pasukan muslim. Pasukan muslim kembali ke Madinah Al-Munawwarah dengan membawa kabar gembira penaklukan Persia kepada Umar bin Khattab. Mereka mengiring Hurmuzan yang mengenakan mahkota berhiaskan berlian dan di pundaknya terdapat selendang sutra yang dijahit dengan benang emas. Mereka menggiringnya untuk dibawa menghadap kepada khalifah. Meski demikian, mereka membawa kabar duka yang mendalam kepada khalifah tentang pejuang mereka yang gagah berani bernama Maj'ah bin Zaur syahid di medan laga. Demikianlah video sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Maj'ah bin Zaur as-Sadusi. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar dapat notifikasi video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.